Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Masih soal AFF, sampai hari ini PSSI belum merilis 33 pemain yang akan dipanggil TC di Bali ya. Apa ini bagian dari strateginya STY atau memang AFF mungkin belum menjadi prioritas timnas? Karena memang dari awal STY sendiri sudah buka suara bahwa pemain yang dibawa menuju Piala ASEAN Cup sendiri atau AFF itu adalah pemain U22. Sedangkan pemain senior kayaknya tidak dilibatkan ya, kecuali memang pemain senior yang usianya masih relatif masuk di U22. Ada Pratama Arhan yang bermain di Liga Korea, ada Marcelino Ferdinand yang bermain di Oxford Liga Inggris ya, kasta berapa itu ya. Terus ada juga Justin Hubner U23, U21 ya Justin Hubner, terus Ivar Jenner Young Ultrek U21. Tapi kemarin dikabarkan juga bahwa Asnawi Mangkualam juga dipanggil. Itu sudah mungkin senior ya, salah satu untuk memperkuat tim yang dibawa ke ASEAN Cup. Cuman sampai pagi ini saya buat ini tanggal 25 ya, hari Senin tanggal 25, belum ada kabar resmi yang disampaikan oleh Federasi atau PSSI terkait 33 nama yang rencananya akan ikut TC di Bali dari tanggal 26 besok pagi sampai tanggal 5 Desember untuk persiapan ASEAN Cup sendiri ya. Ya memang tidak tahu apa memang bagian dari strategi atau apa, cuman memang banyak klub yang sudah mengkonfirmasi bahwasanya pemainnya dipanggil dalam pemusatan TC di Bali untuk persiapan ASEAN Cup sendiri. Pertama kali yang sudah mengkonfirmasi ya ada Persib Bandung 3 pemain, Persija 3 pemain, Persis Solo 1 pemain, terus kabar lagi dari Bali United, terus ada kabar lagi bahkan Liga 2 pun FC Bekasi City sama PSPS Riau ya juga mengkonfirmasi bahwa kipernya dipanggil dalam persiapan ASEAN Cup. Salah satu media Korea malah mempertanyakan kenapa sampai hari ini timnas Indonesia tidak mengumumkan skuad resminya yang mau dibawa ke ASEAN Cup. Mereka kepo sama kita karena Vietnam sendiri dikabarkan mempersiapkan ASEAN Cup ini secara serius karena terbang ke Korea untuk menjalani 3 pertandingan uji coba ya selama di Korea. Persiapan menuju ASEAN Cup, mereka memang benar-benar mempersiapkan untuk itu. Cuman apapun kita tidak tahu, ini hanya disclaimer saya pribadi sebagai supporter sepak bola, pecinta timnas. Harapan saya mau diturunkan tim usia berapapun, siapapun yang dibawa ke ASEAN Cup ini, harapan saya kita bisa juara. Kenapa harus juara? Ada beberapa poin, paling tidak 3 poin menurut saya. Yang pertama, kita harus mengakhiri paceklik juara ini. Karena dalam keikutsertaan kita di Piala AFF sampai berganti nama ASEAN Cup ini, dari Piala Tiger dulu ya awal-awal, AFF terus sampai di Piala ASEAN Cup ini kita belum pernah juara meski hanya sekali. Tapi kita seringkali menjadi runner up ya, karena kita paling banyak tim yang menjadi runner up di sepanjang gelaran AFF ini, kurang lebih 6 kali lah kita jadi runner up. Terakhir 2020 ya, kita belum bisa. Pertama kali STY membawa tim yang memotong generasi, banyak pemain yang usia U23 lah di bawah. Ada Elkan Bagot waktu itu di AFF 2020. Kita mampu menembus final, cuman sayang belum berhasil karena kalah sama Thailand. Kemudian 2022 kita juga belum final, kita semifinal kalah sama Vietnam. Dan ini 2024 kesempatan lagi STY. Poin pertama kita harus mengakhiri paceklik gelar itu karena sangat perlu menurut saya. Kenapa perlu? Karena itu merupakan show off kita bahwa kita juga pernah juara AFF. Kalau belum pun
seperti ini, banyak obrolan sana sini yang memang dikdaya tapi belum ditunjukkan di level ASEAN. Itu yang nomor satu. Nomor dua sendiri, bahwa juara AFF nanti adalah menaikkan pamor STY sendiri, karena STY sejatinya sudah menakodai timnas dari 2020 awal sampai sekarang. Lama sekali ya, hampir 21, 22, 23, 24, 25, mau 5 tahun lah, 4 tahun jalan ke 5. Harusnya paling tidak ada satu gelar yang dihasilkan STY. Bahwasanya itu menjadi bentuk apresiasi tertinggi supporter Indonesia bahwa STY juga mampu. Tidak hanya dunia yang kita tuju, tapi ASEAN sendiri paling tidak kita langkahi lah, karena ini merupakan langkah awal untuk bisa kita meraih gelar dengan pemain-pemain di bawah U23 yang kemampuannya merata. Dan poin ketiga adalah kita sudah lama sekali haus akan gelar, dan ini salah satu momennya. Walaupun kemarin dahaga di SEA Games sudah kita hentikan di 2023, kita mampu menyabet emas. Nah ini Piala AFF, ini sudah waktunya, dan kita paling tidak berusaha untuk menyabet gelar di Piala AFF ASEAN Cup di 2024 ini. Masih menjadi tanda tanya sendiri buat kita sebagai supporter sepak bola, karena sampai jam ini belum ada informasi resmi dari PSSI siapa saja pemain-pemain yang dibawa dengan nama-nama yang jelas. Karena sejatinya pemain yang abroad sendiri, antara lain Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, ada Rafael Strijk, ada Justin Hebner, termasuk Asnawi Mangkualam sendiri yang informasinya mau diundang, kan kita belum tahu apakah itu memang sudah dilepas klubnya apa belum, karena di luar agenda FIFA klub berhak untuk melepas maupun tidak pemain yang dipanggil timnas, terutama timnas Indonesia ya. Masih kita tunggu, masih kita bertanya-tanya siapa sih sebenarnya yang pasti diundang untuk gelaran AFF ini pemain-pemainnya. Karena memang di beberapa kesempatan wawancara di media, ada Pak Erick Thohir sendiri, ada Pak manajer timnas Pak Sumarji mengatakan bahwa persiapan AFF ini sekaligus untuk mempersiapkan SEA Games. Saya belum tahu pasti kapannya, cuman sempat searching di Google berita-berita terkait SEA Games 2025, kayaknya digelar masih Desember tahun depan. Jadi masih lama sebenarnya untuk persiapan itu, karena sejatinya timnas U20 juga oke ya, karena nanti mereka juga akan bertanding di Piala Asia di Februari nanti. Masih ada timnas U17 juga yang bertanding di April nanti ya, 2025 ya. Jadi komposisi itu sebenarnya bisa dibawa untuk SEA Games di 2025 kalau memang jadwalnya benar di Desember 2025. Cuman apapun itu hak federasi, itu hak pelatih. Cuman saya sebagai supporter timnas juga punya ekspektasi lebih, punya harapan lebih supaya timnas juga berjaya, tidak hanya di pra Piala Dunia yang menuju level Asia dan dunia, tapi juga di ASEAN. Kita sudah haus gelar, kita menanti gelar itu sudah lama. Baiknya tahun ini kita akhiri gelar itu, kita akhiri paceklik gelar itu dengan mendapatkan gelar Piala ASEAN Cup. Ganti nama dari AFF ke ASEAN Cup, harapannya kita mampu meraih gelar ini. Terutama dalam penyisian ini nanti di grup B sendiri, Indonesia bertemu lagi dengan Vietnam. Sudah beberapa kali ya, kalau di momen internasional sendiri, Piala Asia ketemu, round 2 pra Piala Dunia ketemu, dan kebetulan ASEAN Cup ini, Piala AFF ini juga ketemu lagi satu grup. Sangat seru karena mereka juga penasaran untuk membalas kekalahan dari kita. Piala Asia mereka kalah 1-0, pra Piala Dunia round 2 mereka kalah 2 kali, 1-0 di tempat kita dan 3-0 ya di tempat mereka ya. Kita tunggu ya ASEAN Cup tahun ini. Harapannya seru dan kita bisa membawa pulang gelar juara itu. Salam waras, salam happy, dan terus berkarya.